Sukabumi, Sukabumi. Sukabumi, Malang, Cilegon, Malang ada Potensi ya. potensi. Kabupaten, bukan kabupatennya apa? Daerah Batu. Oh, Daerah Batu itu. Terus yang daerah Malang Kota, aku lihat angin gede. Ada salah satu kampus ternama nanti. Oke. Saya lanjutkan di tragedi 15 daerah yang akan terjadi longsor itu, Mas. Iya. Terkait dengan Nganjuk itu. Apa salah satunya adalah Nganjuk kan yang Mas Tigor. Iya. Itu terjadi berbarengan dengan peristiwa yang lorong berdarah atau itu tadi gimana? Pas munculnya. Di negara kita nanti habis lorong berdarah Cilegon warning karena aku nggak ngerti titik pusatnya di mana. Itu sekitar 6, berapa skala Richter itu. Cuma di otak saya itu munculnya daerah Jawa Barat, Cilegon. Di Kediri pun juga kena dampak. Mungkin setelah goncangan itu barulah otomatis ya. Apalagi sekarang cuacanya seperti ini. Tanah-tanah yang rawan longsor pasti betul. Cilegon sama Cirebon jauh, Sen? Jauh ya. Tadi malam itu semalaman, Mas, hujan angin kencang di Cirebon ya. Daerah Cirebon. Jadi angin terbesar di dekat-dekat ini itu arahnya dari barat ke timur. Oh, memang angin ya yang nampak, Mas Tigor ya? Kebanyakan angin air ya. Angin air. Ya kalau bisa daerah kita nggak kena gitu. Tapi aku lihatnya di Kediri pun di depan rumah saya pun nanti akan ada jatah itu. Kemarin saya renovasi rumah, tak bikin kaca gitu. Terus aku bilang tukang, Mas ini kalau ada gempa aman enggak? Loh Mas kok bilang gitu apa ada gempa? Wes ini kaca ini kuat ono. Sampai tak tumpuk 2 besi di situ. Mas Tigor ini sudah kuat, tambah lagi gitu. Wah iki ya oleh bedone omahe wong ngono karo omahe wong ora. Sampai tak tumpuk. Terus di atas atap saya itu tak tutup total. Saya enggak ngerti, saya takut ada pasir yang tiba-tiba dari apa? Dari langit, aku nggak ngerti efek dari bencana apa. Nah, kita kan kesusahan. Kediri, Mas. Kediri. Jadi depan rumah saya tuh saya desain kayak gini, miring. Suatu saat itu ada pasir, pasirnya itu nggak ngendap. Suatu saat ada air banyak, nggak ngendap, langsung jatuhnya ke depan rumah. Karena asal aku lihat, airnya kenceng. Yang muncul itu Cilegon, Nganjuk, Kediri. Ada lagi nggak? Ada lagi, saya kok lupa di Instagram saya. Karena kalau konser itu saya tulis, saya gampang lupa jadi orang. Kebanyakan mikir masalahnya orang. Kemarin di job nyanyi orang lagu saya tidak ada yang inget. Lah Mas Igor kok hilang kabeh lagune? Oh Pak akan mikir sandat. Kemarin mana ya? Ini loh. Sukabumi, Malang, Cilegon, Malang ada Potensi ya. potensi. Kabupaten, bukan kabupatennya apa? Daerah Batu. Oh, Daerah Batu itu. Terus yang daerah Malang Kota, aku lihat angin gede. Ada salah satu kampus ternama nanti hancur atapnya. Tuh. Kalau yang di Batu itu, Mas, apa, Mas? Penglihatannya jenengannya di Batunya. Ada tanah Mas, jaraknya kalau dari sini ke sana berapa ya? Ada 10 meter ya? Lebih 30-an ini. 30 meteran. Tapi cuma yang ini kan kita lurus. Kalau yang saya lihat di daerah Malang itu dia kayak tikungan terus ambrol ke sungai. Di situ ada rumah yang kena sekitar 4 sampai 5 rumah. Jadi saran saya yang lokasinya daerah sana berdekatan dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, segera dicek kondisi tanahnya dan apapun itu lakukan Sebagai langkah ya? Buat antisipasinya. Terus Cianjur, Purbalingga, ini saya warningnya sebagian tanah ambles dan longsor. Pacitan, ya Lampung ini sebenarnya banyak, ada 15, cuma yang saya tulis di sini hanya beberapa. Ponorogo, Bondowoso, Bali daerah Ubud. Kita tidak nakut-nakuti, cuma kita memberikan info seperti ini biar lebih waspada saja, biar kita ini lebih sadar kepada lingkungan sekitar. Toh ya kalau andai kata nggak terjadi nggak bermasalah, Ya, tapi andai kata terjadi kan paling nggak kita udah antisipasi. Terus di antara daerah ini campur sama hujan, jadi sudah keadaan hujan deras, longsor. Jadi orang paniknya 2 kali, panik karena hujan, panik karena itu.
Kejadiannya tengah malam jam 1 jam 2. Iya. Saya yang agak penasaran itu ketika kemudian muncul Pacitan, Nganjuk, Batu, Malang, Cilegon, itu muncul tulisan ataukah tempat langsung ada perasaan ini tempat ini itu gimana itu Mas? Ada tempat. Kadang kita juga bingung kita Bukan menjelaskan tulisan, seperti bukan apa. tulisan bukan ya. Kita Langsung paham bingung. dengan sendirinya Iya, gitu ya. iya. Nah terus 1 minggu lalu saya ngajar di bagian BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya masuk kantornya, di situ ada kayak LCD besar, di situ ada peta. Aku iseng, aku datang, tak lihat, wah ini rawan nih Bu ini. Aku tunjukin daerahnya. Jadi antisipasi juga. Terus ada grup tim SAR yang ada di WA juga, kita saring ngabarin paling enggak sigap, tegas dalam menghadapi itu. Cepat, tanggap, sudah ancang-ancang gitu. Saya tadi sempat namanya ngobrol di belakang layar sama Mbak Desi. Mas Tigor katanya pernah punya pengalaman mistis diundang mantenan tapi di kuburan. Gimana itu Mas? Ya benar. Bener Mas? Benar. Kapan? Tahun berapa? 3 tahun lalu itu berapa ya? Berarti 2019. Itu terjadi di mana Mas? Dekat dari desa saya, cuma beda 1, 2, 3, 4 desa. Jadi maghrib ada orang cewek cowok datang ke rumah pakai baju hijau tua, celananya hitam, dia ngejob wedding di saya di DP uang. Cuma cepet kejadiannya, dia tanpa nego, tanpa rewel, pokoknya dia pesen Mas, aku pesen acara tanggal 17 jam, kalau wedding kan bisa pagi, tanggal 17 saya pesen, ini tak DP. Nah lingkar dadanya itu pengantin wanitanya itu gede, tak ukur itu 150 lebih. Aku kan ndak ada baju yang suka segitu kalau ndak ada. Tak foto mau tak tunjukkan ke temenku. Aku carikan pinjeman yang ukuran sekian. Ternyata fotonya aku cek filenya rusak. Oke lah, aku cari alamatnya juga nggak ketemu. Ketika aku mau survei lokasi sama asistenku, alamatnya jelas Om. Alamat jelas. Nanti desanya desa Nambaan, kita ada masjid, di belakang masjid itu masuk aja, ada rumah warna putih di tengah sawah. Saya juga berangkat, tak cari alamatnya, rumah putih di tengah sawah itu punden. Jadi kayak makam sesepuh desa. Aku aduh ampun, ini masalah, uangnya uang asli. Ya takutnya ada orang iseng, mau ngerjain saya gitu. Ternyata di sini udah ada orang yang menikah. Tuh. Terus aku ditanya sama Bu RT-nya desa, namanya siapa? Namanya Bu Sri. Di situ enggak ada namanya Bu Sri. Wes Mas, omain di sini yang perempuan, yang laki-laki belakangnya salah satu mall Kediri. Nah, saya baru sadarnya ketika aku di lokasi. Salah satu mall Kediri itu juga punden, ringin sirah. Jadi antar punden sama punden gitu. Nah, lebih aku nggak sadar lagi tanggal 17 itu malam suro. Wes iki lengkap bener. Malam 1 suro. Malam 1 suro tanggal 17 kalau umumnya. Udah aku di job di makam dengan bayaran uang asli. Aku mikirnya kenapa kok Mas Tigor ya yang disuruh? Itu enggak ngerti. Nah, terus aku dipeseni lagi sama Bu RT-nya. Wes Mas tanggal itu jangan terima job. Oke, aku enggak terima job. Nah, aku di calling sama salah satu tempat pariwisata Kota Kediri, Mas nanti nyanyi di sini ya tanggal sekian. Oh iya, aku pikirnya wah ini bukan wedding, enggak apa-apa lah aku nyanyi. Nah, begitu aku nyanyinya kan di akhir jam 1 siang. Di atas panggung aroma bunga melati, dupa itu aduh ini setengah ref. Udah aku akhirnya pulang. Setelah itu 1 bulan enggak laku. Ndak laku, belas gak enak wong macak si tok ya Rene. Ya Tuhan. Gak enak. Terus Om. Sampai aku mikir, wah ini apa gara-gara aku dikerjain ya. Ternyata bener di depan tempat usaha saya banyak orang yang ngasih aku ini barang-barang dukun biar usahaku ndak laku. Ini aku belum di YouTube seperti ini. Sampai gitu. Iya. Disarati biar aku ndak laku, biar bisnisku hancur. Begitu mereka tahu aku seperti ini, mereka datang. Mas sepurane Mas, wes roh, aku tahu mbok sarati toh, gitu. Ada orang nyarati Mas. Ampun. Omae dukun disarati yo lagi iki, soalnya dukunnya bento. Aduh, kejadian horor itu tidak hanya 1 kali.
Itu kalau boleh tahu DP-nya berapa Mas? DP-nya 2 juta. DP-nya 2 juta. 2 juta uang asli. Normal ya? Normal. Nggak hilang. Nggak hilang. Uangnya kenceng-kenceng kayak kita mau ngambil pertama. Itu berarti jenengan sudah dipantau sama Dipantau tapi kok alam goib. Gak apa-apa. Jadi lek wae covid ngene iki sing usaha salon sajake gak oleh pesta ya wis ngejob ae ning alam ngono kuwi. Ya mungkin niatnya menunjukkan eksistensi. Iya, kadang saya juga guyonan sama teman-teman. Prigel itu kan. Gel, Oh, prikul. tak job gelem ning iki aman iki covid bangga oleh tampil iki. Ning ndi mak ning Segoro Kidul. Gah. Gak gelem budal, Bang. Oke. Kita flashback di ngobrol kita di awal tadi. Iya. Pernah nggak kalau yang dibully itu kan itu sudah banyak orang tahu dan memang itu banyak orang kagum gara-gara dialog terkait dengan itu. Pernah nggak selain dibully, dikhianati, ditipu oleh seseorang dalam hidup ini, dan bagaimana kemudian memaknai hal seperti itu, Mas? Karena teman-teman kita di luar sudah banyak yang mengalami hal seperti itu. Pernah nggak? Kalau semula sejak itu aku malah santai, jadi santai aja. Kita mau nanam semangka, jelas di sekitarnya tumbuh yang namanya rumput-rumput tidak bermanfaat. Betul. Tapi kalau kita mau nanam rumput, mungkin nggak di sekitarnya tumbuh semangka? Kan nggak mungkin. Kan? Kita mau menyikapi orang seperti itu bodoh amat lah. Karena udah capek. Saya pernah Mas, ada teman gitu baik. Aku kalau sama uang nggak pernah hitung-hitungan. Tak kasih barang-barang tak kasih wes gen kalau. Tiba-tiba ada fitnah di situ. Jangan diterima pemberian dari tiga. Loh, lah kenapa? Engkau digitu mbak pesugihan lah adalah. Lagi piye karepe? Duh, jadi itu. Macam-macam Mas. Bodoh amat sekarang. Orang mau seperti itu bodoh amat. Yang penting aku berpesan kepada siapapun, jika ada orang jahat sama kalian udah. Saya kok merasa klik gitu. Jadi menurut saya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia nggak akan habisin energi untuk ngurusi orang yang nggak suka sama diri, orang yang membenci sama diri. Artinya dia nggak akan terbang saat dipuji, nggak akan terbang saat dicaci maki. Jadi kasihan kadang kalau masih ada orang, wah aku nanti lagi bilang gini, wah, itu justru menurut saya kita kurang dewasa ya Mas ya. Iya, karena kita sesama manusia kadang mesti didelok kok gak enek penere. Nggak salah, nggak ada penere. Kita mau apik gak enek penere, mau jahat ya ketok gitu. Jadi kita ngeflat aja. Iya. Jadi wis pokoknya kayak bis malam aja Mas. Iya, kayak bis malam aja. Dewe-dewe. Tapi saya berpesan buat siapapun, teman-teman, sahabat-sahabat, jangan takut ketika dihina orang. Anggap hinaan ini sebagai acuan. Karena apa? Ketika Anda sekarang ini mungkin porsinya belum sesuai dengan harapan jenengan, ketika jenengan di atas, orang yang menghina kalian besok yang akan berseru untuk kesuksesan kalian. Kadang kan orang kalau dihina kayak minder, aku wedi udah bodo amat. Kayak Om Haji biasanya, aku nggak mau di depan kamera, ya nggak apa-apa, santai aja di depan kamera aja. Kita dibully nggak kelong. Kadang memang mangkel. Hapus ya. Males delok komen, Mas. Nggak apa-apa. Komentar seseorang itu sebenarnya menggambarkan dirinya sendiri. Ketika kita berkomentar dengan orang, misalnya aku komentar dengan Om Haji itu, aku bilang ke siapa namanya? Mas Wahyu. Mas Wahyu, Om Haji itu gini. Sebenarnya apa yang saya komentar itu bukan sikapnya Om Haji, tetapi saya menunjukkan sikap diri saya sendiri. Kalau ada seseorang menunjukkan sikap seseorang dengan keadaan jelek, pikir dulu, belum tentu yang dikatakan itu jelek. Bisa jadi orang yang berbicara adalah orang yang mengatakan sikapnya seperti itu. Ada quote bagus Mas, buat yang lagi berada di titik terendah barangkali, tubuh boleh lelah, mata boleh basah, tapi jangan pernah menyerah karena yakin semuanya akan menjadi indah. Iya, saya kemarin juga ekspektasinya harus di ini Mas. Kemarin saya nulis di Instagram saya, hari ini kalian karyawan, besok kalian bisa menjadi seorang pemimpin di perusahaan sendiri. Tapi ya kudu usaha, aja lumah-lumah. Kadang orang, aku pengennya seperti ini, aku pengennya seperti itu, tapi nggak ada tindakan mau jadi seperti apa. Break dulu Mas. Gak